haleluya, haleluya, haleluya. Salam jumpa pemirsa diberkati Tuhan. Indah untuk bersama saudara dalam program kita Kamu Hebat. Dan kapanpun saya akan selalu ingatkan saudara, kamu hebat, kamu hebat, kamu hebat. Saya nggak mau tahu orang bilang kamu lemah, kamu nggak sanggup, kamu nggak kuat, kamu nggak bisa. Apapun yang terjadi, saya harus ingatkan saudara, kamu hebat. Kenapa kamu hebat? Karena Yesus bilang, aku menyertai kau sampai kesudahan alam. Dan Alkitab berkata, 1000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 rebah di sisi kananmu, itu tidak akan menimpamu. Dan Alkitab saya bilang, roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Karena itu lebih kasih dalam Tuhan, hadapi hidup ini dengan iman, hadapi hidup ini dengan keyakinan, hadapi hidup ini dengan sukacita, hadapi hidup ini dengan kepastian bahwa jika Tuhan di pihak aku, tidak ada yang dapat melawan aku. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa kabar saudara? Hari ini saya harapkan tetap luar biasa, dahsyat dan penuh berkat Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini ada tamu saya, orang hebat yang cukup sering dalam program ini berbincang-bincang, tapi terakhir ini sudah cukup lama. Saya kangen sekali semenjak PSBB atau semenjak COVID ini, ya kan, kita jarang berjumpa, ya kan. Saya saking kangennya, saya pergi ke Solo cari beliau, saudara. Lalu kita makan sama-sama restoran babi panggang. Di Solo ada restoran babi panggang, enak betul, asli enak betul. Dan pada tahu tempat-tempatnya, ya kan. Dan luar biasa. Dan hari ini ada bersama dengan kita dalam program kita Kamu Hebat. Siapa lagi? Yaitu hambanya Bapak Pendeta Daud Tony. Pak Daud, haleluya. Jadi selama COVID ini bikin apa? Saya kebun. Oh, berkebun. Karena sudah saya persiapkan 5 tahun yang lalu, sebelum terjadi krisis corona. Kenapa? Kenapa udah tiba-tiba siapkan kebun? Karena biasanya urus gereja sama urus setan kan, tiba-tiba ini urus kebun. Karena Tuhan sudah memberitahu saya kira-kira 20 tahun yang lalu. Jadi saya pernah mengalami, Pak Gilbert, kecelakaan. Iya. Kecelakaan motor. Tahun berapa ini? Itu tahun, pokoknya kira-kira tahun 98 ke atas. Iya. Nah, waktu itu naik motor, saya boncengan sama teman, nabrak truk. Nah, jadi sampai saya temangsang di truk gini nih, di bak itu. Astaga. Nah, roh saya dibawa Tuhan, roh saya dibawa malaikat. Malaikat tuh tingginya 3 meter, Pak Gilbert. Jadi tidak ada malaikat tuh yang model bayi kecil-kecil gini, itu tidak ada, Pak Gilbert. Itu cuma di gambar-gambar ucapan selamat Natal. Malaikat tuh tegap-tegap, pasukan perang. Ya. Dan matanya ini kayak sinar intan berlian gitu. Ya. Tubuhnya seperti tatahan es, tapi tidak berdaging. Ya. Itu roh. Tidak ada badannya, itu udah roh. Nah, saya dibawa ke satu tempat. Nah, waktu di tempat itu ada tangga emas. Nah, waktu di tangga emas itu malaikat itu berkata, sebelum kau menghadap Yang Maha Kuasa, engkau harus masuk ke satu ruangan, yaitu ruang Maha Kudus. Nah, di situ saya diajak jalan di satu tempat, Pak Gilbert. Dan di situ ada tirai dari atas ke bawah. Nah, di situ ada tabut perjanjian. Saya udah lihat tabut perjanjian, Pak Gilbert. Nah, malaikat itu berkata, apa yang dilihat Musa tentang kemah suci adalah gambaran dari tempat itu. Jadi aslinya itu di surga. Yang dibuat Musa itu adalah gambaran dari situ. Saya dengar suara awan kemuliaan, lagu itu, Pak Gilbert. Nah, setelah awan kemuliaan, malaikat itu bicara pada saya dalam suatu bahasa. Nah, bahasanya juga bukan bahasa manusia. Nah, tapi ngerti, yaitu bahasa roh. Nah, setelah itu malaikat, karena kita mengertinya bukan dengan otak, pikiran, dan logika, tapi roh, dengan roh. Roh. Nah, malaikat berkata, mari engkau menghadap Yang Maha Kuasa. Nah, pada waktu saya menghadap Yang Maha Kuasa, kembali ke tangga emas itu lagu pujian penyembahan seperti dao air bah. Dan di tangga itu ada sebuah tahta. Dan di tahta itu ada satu, Pak Gilbert, yang menyinari seluruhnya. Karena di sana itu tidak ada matahari, bintang, dan bulan. Dan di sorga tidak ada orang mati, ya. Yang ada malaikat dan Tuhan. Dan waktu itu yang di tahta berkata, akulah Alfa, akulah Omega, akulah Yahweh. Aku telah mati, bangkit, hidup kembali. Jadi Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri, Pak Gilbert. Nah, akulah Alfa, akulah Omega.
sebelum dunia dijadikan aku sudah mengenalmu, dan sebelum dunia dibentuk aku sudah menetapkanmu. Nah setelah itu Tuhan bicara sama saya, sebenarnya kau sudah waktumu ada di sini, tapi karena engkau minta kembali ke rumah orang tuamu, umurmu kuperpanjang. Selama umurmu diperpanjang di muka bumi, pergunakanlah sebaik-baiknya. Maka dalam hidup ini selama saya hidup tidak mau main-main Pak Gilbert, karena dikasih pesan, pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Tapi sebelum kau kembali ke rumah orang tuamu, akan kutunjukkan apa yang akan terjadi atas bangsamu, hidupmu di masa depan. Dan tangannya gini, akulah alfa, akulah omega, tangannya gini. Nah di situ saya lihat lubang pakunya ada di sini. Nah, sering kita kalau lihat gambar-gambar kan di sini Pak Gilbert. Ya, di sini. Ini di sini Pak Gilbert. Nah, tiba-tiba langsung terang, syus, ke cahaya itu. Itu seperti layar lebar hari-hari yang akan terjadi atas bangsa ini. Di situ langsung itu dari awal sampai akhir dunia. Nah, disitulah saya lihat bom meledak di sana sini. Waktu saya melihat bom meledak sini, saya ngomong, Tuhan, aku tidak jadi balik, tidak apa-apa bom ya gitu. Ya. Nah, engkau harus kembali rumah orang tuamu. Tunjukkan apa yang terjadi bangsa Indonesia, yaitu Indonesia akan dipulihkan Tuhan itu 25 tahun. Dimulai dari krisis 98. Pemulihan Indonesia itu adalah 25 tahun, itu tahun 2023. Nah, sebelum pemulihan Indonesia akan terjadi krisis ekonomi. Anginnya akan datang 2018, anginnya 19, dan badainya itu 2020. Nah, dan ekonomi akan berhenti, stagnan, berhenti. Itu bulan Juni dan Juli. Dan itu sering saya khotbahkan di gereja-gereja, itu sudah 20 tahun yang lalu. Apalagi waktu tahun 2016, itu sering saya khotbahkan lagi ya, 2016 ini. Iya. Dan semua orang mungkin pikir Pak Daud gila kali. Waktu itu banyak yang mengatakan saya gila, ada halusinasi. Tetapi Karena saya hitungan ekonomi 2020 Indonesia lagi bagus-bagusnya ya. Iya. Nah, di situ ditunjukkan, syus, anginnya akan datang, badainya akan datang, dan juga diberitahu solusinya untuk mengatasi krisis. Bagaimana umat Tuhan, anak Tuhan bertahan menghadapi krisis itu untuk menuju 2023. Nah, 2023 tepatnya bulan Januari, setitik terang akan datang. Setitik terang Pak Gilbert. Jadi setitik terang itu baru datang itu 2023, tepatnya bulan Januari. Setitik harapan. Nah, di situ ditunjukkan hari yang akan terjadi. Nah, di situ Tuhan beritahu saya, mari kutunjukkan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, disitulah saya diajak jalan satu tempat, itu lantainya emas, dan disitu ada benteng. Bentengnya itu terbuat dari batu blue safir, batu rubi, batu emerald, batu jamur, batu-batu mulia. Tidak ada batu ake. Semua batu mulia Pak Gilbert. Ya. Jadi ini menarik, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, bahwa ini adalah penglihatan. Jadi penglihatan itu satu, berasal dari Tuhan, ya kan? Bukan penglihatan dari keinginan diri sendiri. Yang kedua, kalau penglihatan dari Tuhan, penafsirannya harus dari Tuhan. Jadi nggak bisa kita berpikir, oh ini hari nujum atau apa, oh ini mau meramal atau apa. No, ini penglihatan dari Tuhan. Apa maknanya? Time will prove. Waktu yang akan membuktikannya. Tadi menarik untuk Pak Daud bilang, saya mulai ngomong ini tahun 2016, dan waktu saya ngomong 2016, orang tertawakan saya. Oh, mana ahli-ahli ekonomi bilang nggak bisa karena 2020 tuh prediksinya bagus. Nobody knows. Nah, itulah penglihatan. Sebagian mungkin akan berkata, lo kalau Pak Daud betul-betul lihat dari Tuhan, kenapa Tuhan nggak ngomong sama Pak Daud bahwa akan ada corona? Loh, kan Tuhan yang kasih penglihatan. Ya tergantung Tuhan, ngapain mau atur Tuhan? Iya dong, kan kadang-kadang Tuhan mau kasihnya cuma bagaimana, satu, mempersiapkan iman. Dua, bagaimana memberitahu kepada setiap orang percaya, aku tahu apa yang akan terjadi, kau tidak perlu khawatir gitu. Dan yang ketiga, menjelaskan juga solusi-solusinya. Jadi saudara gue kasih dalam Tuhan, kalau yang namanya penglihatan sudah tidak usah untuk di depan, tapi penglihatan baik untuk kita
mengetahui apa ini, dan kita kondisikan dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Oh iya, ini benar. Oh iya, berarti Tuhan begini. Oh Tuhan begini. Kira-kira apa yang Tuhan kasih tahu solusinya? Nah, ini setelah ditunjukkan, ini saya cerita dulu Pak Gilbert ya. Iya. Tunjukkan. Nah, saya itu di situ saya melihat pemandangan yang hebat sekali Pak Gilbert. Iya. Nah, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, siapakah istriku di masa depan? Oh, waktu itu belum nikah? Belum menikah, Oh. saya masih bujang. Iya. Tunjukkan. Yes. Rambutnya lurus, tapi saya tidak bisa lihat wajahnya. Nanti kau akan ketemu di satu tempat. Betul, ketemu saya di KKR. Ya, cirinya rambutnya itu. Nah, ini itulah yang namanya penglihatan Pak Daud. Jadi penglihatan itu kadang-kala orang kan pikir, loh, kalau itu dari Tuhan mestinya lengkap semua. Tergantung Tuhan kan. Sama seperti kita kasih tahu anak kita kan. Kita misalnya kasih tahu, pokoknya papa akan pulang jam 9. Terus anak tanya, papa mau kemana? Kadang-kala kita kasih tahu, kadang-kala kita bilang gini, papa mau ke Semarang. Atau kadang-kala ayah bisa bilang kan, saya mau khotbah di gereja di Semarang. Gitu. Kadang-kala kita kasih tahu di GBI apa-apa atau di GPIB apa-apa gitu. Jadi sekali lagi penglihatan seperti ini. Jadi saudara-saudara, saya pelajari dari penglihatan Pak Daud, kita belajar banyak gitu. Bahwa kadang-kala Tuhan nggak mau kita akhirnya hanya pakai seperti kayak Google Map gitu kan. Oh ini ya, ini bukan ya, gitu kan. Tetapi dapat sebuah konfirmasi. Pokoknya rambutnya lurus. Terus Ya. Daud, ini asik ini. Ditunjukkan ada seorang anak kecil perempuan. Dia ngeliatin saya. Saya ngeliat anak kecil itu jelas sekali Pak Gilbert. Jadi sebelum saya menikah, sebelum ketemu istri saya, sebelum pacaran, saya sudah ketemu anak saya Pak Gilbert. Padahal waktu itu belum tahu ini apa, ini Iya. anak saya atau bukan. Cuma Diberitahu, ini anakmu. gadis ini ini udah dikasih tahu. Tuhan beritahu, ini anakmu di masa depan. Jadi sebelum anak itu lahir, saya udah lihat dia Pak Gilbert. Jadi yang mana ini? Anak pertama, Felicia. Oh, yang Feli ini. Ditunjukkan, ini anakmu. Nggak, memang wajahnya itu. Sama. Waktu lahir. Udah, sama itu udah. Wah. terus. Ya, jadi tunjukkan anak saya. Padahal saya belum menikah Pak Gilbert. Kenal aja juga belum. Iya. Tapi udah ngeliat anaknya. Tahu aja yang mana, pokoknya rambut lurus. Iya. KKR setiap ini rambutnya lurus repot ya. Iya. Pokoknya rambut lurus saya lihat. Kecuali KKR di Papua masih boleh kan, nggak pakai rambutnya lurus. Semua keriting. Nah, apa yang terjadi? Ditunjukkan. Hari-hari akan terjadi. Nah, setelah itu Tuhan beritahu, udah waktunya kamu kembali. Sebagai tanda engkau pernah ada di sini, engkau akan kuberikan lagu-lagu yang kau dengar itu. Karena saya dengar lagu surga Pak Gilbert. Nah, setelah itu saya suruh kembali. Nah, waktu itu saya suruh naik kereta berkuda, berapi Pak Gilbert. Jadi keretanya yang itu lagunya yang biar awan kemuliaanmu. Nah, setelah itu masih banyak lagu lagi Pak Gilbert. Nah, sebagai tanda engkau pernah ada. Padahal kamu nggak bisa nyanyi. Hancur. Semua alat musik bisa pegang, tidak bisa main. Terus. Tapi saya sudah diberikan lagu Tuhan 75 lagu lebih Pak Gilbert. Nah, ditunjukkan hari-hari yang akan terjadi. Nah, itu saya naik kereta berkuda, kudanya itu gini Pak Gilbert. Ini kuda putih berapi gitu. Nah, setelah itu keretanya model gini Pak Gilbert. Nah, malaikat di samping ini, di depan gini, saya di belakang. Turun ke bumi. Saya kira kan turunnya gini Pak Gilbert, naiknya gini ya. Bukan, langsung gini Pak Gilbert. Masuk kayak kilat Pak Gilbert. Langsung roh saya masuk dalam tubuh. Saya hidup kembali. Disitulah saya melayani Tuhan sampai sekarang. Nah, disitulah saya diberitahu solusi untuk menghadapi krisis itu. Nah, kalau dikasih tahu penyakitnya, tidak tahu obatnya, kan namanya mati konyol Pak Gilbert. Nah, tapi Tuhan itu baik. Kalau Tuhan selalu kasih tahu dua-duanya. Ya, dua-duanya. Tuhan beritahu bahwa aku menyertai umatku dan memelihara umatku di tengah-tengah kesusahan. Dan seringkali kalau Tuhan kasih penglihatan nggak detail, enggak. detailnya ya. Nah, luar biasa. jadi gini, Pak Gilbert. Anginnya akan datang 2018, 19, 2020. Ya. Akan terjadi namanya deflasi, yaitu daya beli masyarakat akan anjlok turun. Kedua, tahun depan akan jadi inflasi untuk menggenjot, menggerakkan ekonomi. Nah, pada waktu deflasi, waktunya anak-anak Tuhan untuk beli tanah.
Karena nanti yang akan aman dalam investasi itu hanya ada dua, Pak Gilbert. Tanah dan emas. Itu saya bicara sudah 20 tahun yang lalu, Pak Gilbert. Dan yang ketiga adalah perak. Nih. Nah, tapi emas kan udah mahal, Pak Gilbert. Udah sampai 1 juta kan? Nah, 20 tahun yang lalu kan tinggal berapa aja, Pak Gilbert. Nah, waktu itu ditunjukkan hindari investasi yang non real. Nah, di situ saya mendapat penjelasan dari Tuhan. Non real itu seperti saham gitu ya. Seperti investasi kayak Indosurya, investasi Jiwasraya, kan gitu, itu investasi, Pak Gilbert. Nah, sekarang ini bermasalah. Jadi gini, Pak Gilbert. Di situ saya tanya sama Tuhan, kenapa anak-anak Tuhan harus menghindari investasi non real? Supaya saya bisa menjelaskan umat Tuhan. Nah, dijelaskan. Di situ saya dikasih pengertian bahwa bulan 6, bulan 7 stagnat. Ekonomi stagnat artinya ekonomi berhenti. Sampai menuju 2023. Berarti akan pelan-pelan sekali ini bertumbuhnya. Nah, kalau investasi ke A, otomatis investasi kita digerakkan untuk diputarkan untuk mendapat keuntungan. Ya. Nah, tapi kalau misalnya ekonomi tidak bergerak, bagaimana muter, Pak Gilbert? Nggak bisa dapat keuntungan. Bukannya keuntungan, malah bisa kemakan bunga, Pak Gilbert. Kebuntungan. Atau kebuntungan malah. Bunga bank rendah, investasi bahaya, Pak Gilbert. Bisa-bisa terjadi kasus-kasus seperti Indosurya, Ya. Jiwasraya. Ya. Nah, karena waktu ekonomi berhenti, untuk investasi non real itu tidak bagus. Memang pendapat saya mungkin banyak orang yang tidak setuju, tapi ini kenyataan, Pak Gilbert. Ya, istilahnya penglihatan yang kamu dapat, Iya. kamu sampaikan aja, kan orang mau percaya, nggak mau Ya percaya. sudah, Pokoknya gitu. Ini Pokoknya- yang saya dapatkan gitu. Iya, selama ini masa krisis, ini tidak boleh investasi non real. Nah, karena tahun ini adalah deflasi, artinya daya beli masyarakat turun. Nah, kenapa kita harus beli tanah? Karena tanah tidak akan bertambah, gitu. Ya. Dan waktu itu juga dijelaskan sama Tuhan bahwa beli tanahnya pun pinggir-pinggir kota. Dan itu supaya dijelaskan 2 mobil lewat. Semua dilewati pintu tol. Dan saya tanya Tuhan, untuk apa Tuhan? Karena Tuhan tuh ingin umatnya juga diberkati. Bukannya umatnya miskin. Jadi tidak ada teologi harus Kristen miskin terus, tidak ada. Ya, Tuhan itu berkati. Kalau kita miskin, kita berdoa, Tuhan pasti berkati. Tapi tidak seumur hidup kita harus jadi miskin terus, Pak Gilbert. Yang penting harus berjuang. Harus berjuang. Nah, dan tidak harus kita Kristen harus jadi kaya, kan tidak. Pokoknya diberkati. Diberkati. Yang penting setiap hari bisa bersyukur, Bisa sehat. bisa jadi berkat, Ah, ada makanan, Udah dan cukup, tidak meminta-minta. iya, itu aja udah cukup. Iya kan? Dan keluarga baik-baik itu lebih daripada harta. Luar biasa. Nah, Daud, ini kan ilmu yang tidak pernah bisa terpisah dari kamu, yaitu ilmu ilmu urusan setan. Nah, ya kan? Di saat-saat krisis, setan seperti apa yang paling banyak bekerja? Pertama, setan-setan yang menjatuhkan hamba-hamba Tuhan besar. Ah. Karena tidak ada kerjaan. Iya betul. Karena hamba-hamba Tuhan besar kan biasanya punya Khotbah. adrenalin kan? Iya. Oh, iya, iya. Tiba-tiba stagnat, berhenti. Nah, repotnya apa? Serang sana, serang sini. Jadi ada banyak hamba-hamba Tuhan besar jatuh, ada banyak adu serang-serangan satu sama lainnya, akhirnya terus. Dan yang ketiga, ini nanti terjadi seperti terbatas semua. Yaitu, sekarang gini Pak Gilbert, ya maaf kata, jemaat datang aja, kolektor pelit. Apalagi tidak datang. Jadi secara gereja, persembahan mengaruh juga. Tapi Tuhan beritahu, gereja kan milik Tuhan. Tuhan pasti cukupi gerejanya sendiri dengan caranya. Jadi yang istilahnya ini masa penampian panggilan Ujian. juga, iya kan? Iya. Jadi yang memang dipelihara Tuhan, ada saja cara pelihara Tuhan. Iya. Kan seperti Elia, ini kan seperti zaman Elia juga kan, ketelingan yang dia harus dipelihara sama burung gagak kan? Iya, burung gagak, burung rakus. Ya. Jadi untuk pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan
Kita tidak boleh mengandalkan hanya ini satu toh, enggak. Kita harus mengandalkan Tuhan. Iya. Jadi sekarang Daud ini saya pelajari betul. Saya rasa diberkati dengan apa yang Pak Daud sampaikan. Jadi gini, hamba-hamba Tuhan besar satu sekarang sedang goyang. Goyangnya kenapa? Karena ya mungkin kan zona nyaman dan punya adrenalin kan, iya. Punya adrenalin untuk kesana acara besar, dan sekarang cuma bicara sama kamera satu. Yang kedua akhirnya membakar adrenalinnya dengan apa? Saling mengkritik kan, iya. Saling menyerang, iya. Saling ini. Nah, yang padahal ketiga, tidak ada orang bertobat karena berdebat. Tidak ada orang bertobat karena berdebat, betul. Nah, yang ketiga, yang parah, hamba-hamba Tuhan yang mungkin secara size, secara ukuran pelayanan lebih kecil, kan menghadapi tekanan besar kan? Iya. Akhirnya dalam tekanan ini bukan berlutut di kaki Tuhan, padahal kan hamba Tuhan besar, hamba Tuhan menengah, hamba Tuhan siapapun ukuran pelayanannya berbeda-beda, iya. Tapi kan semua menghadapi badai yang sama kan? Nah, cuman tadi kita belajarkan ini, yang ini goyang, yang ini saling menyerang juga. Ujian nah, ini penampian. Yang ini Daud, yang size pelayanan kecil yang mungkin nggak punya kapasitas untuk live, online dan lain-lain, sekarang sedang menyerang yang besar. Iya. Kenapa? Kok dia yang besar, kok tidak peduli kami? Iya. Nah, jadi akhirnya sekarang perpecahan. Nah, rohnya roh pembatasan. Nah, karena gini Daud, akhirnya kita nggak kembali kepada siapa yang memilih kita. Iya kan? Sebagian bilang gini, oh sinode kami nggak memperhatikan kami, kita cari sinode yang mau memperhatikan kita. Nah, itu begitu. Nah, gitu. Lalu yang kedua misalnya gini, oh hamba Tuhan seperti ini, hari ini nggak peduli kita. Padahal kita harus jujur Daud, mau size pelayanan besar, mau size pelayanan sama aja. Yang pilih kita, panggil kita Tuhan. Iya kan? Contohnya iya. Pak Daud. Saya ya terus terang Pak Gibet ya. Pak Daud bukan mengembalakan jemaat. Iya. Jadi istilahnya nggak bisa dibilang size pelayanannya besar gitu kan. Dan kedua, saya sendiri kan tidak ada khotbah tetap dimanapun tempat. Ya. Tergantung undangan. Nah, apalagi sekarang masalah corona ini, yang undang aja juga takut. Apalagi diundang. Dan juga pelayanan Pak Daud sebetulnya kan bukan khotbah. Utamanya bukan lebih pelayanan gereja kan. Saya hanya khusus setan. Justru bagian pelepasan dan lain-lain. Iya, tapi kenyataannya Tuhan pelihara. Tuhan, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi kembali kepada hari-hari ini dari hati saya dan juga dari hati Pak Daud, ya kan, bahwa back to your calling. Yang pilih kita, yang panggil kita siapa gitu. Jadi hari-hari ini Tuhan sedang menanti. Nggak ada hamba Tuhan besar, nggak ada hamba Tuhan kecil, nggak ada hamba Tuhan menengah. Semua kena badai. Yang ada hanya hamba Tuhan, titik. Ya kan? Hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Kebetulan oleh anugerah Tuhan, mungkin pelayanan saya lebih banyak media. Pelayanan Pak Daud bukan media. Pelayanan Pak Daud lebih banyak kepada pribadi. Rumah pribadi. Masalah setan. Nah, yang kalau mau jujur hari-hari ini selesai semua pelayanan, tapi masih hidup, masih melayani, masih diberkati lagi, masih diberkati dan masih memberikan perpuluhan. Itu yang paling penting, ya kan? Jadi menarik Daud, menarik. Ini kita diberkati hari ini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Sungguh saya rasa hari ini adalah hari yang luar biasa, ya kan? Iya Pak Gibet, sebentar Daud. Kadang-kadang kita main dengan logika, tapi hari ini Pak Daud mengajar sesuatu yang berbeda. Saya mendapat penglihatan. Dan kalau kita bicara penglihatan, itu sesuatu yang soal percaya saudara, iya kan? Soal saudara mau percaya 100%, saudara mau percaya ini sebagai sebuah pelajaran. Yang penting Pak Daud bilang saya dapat penglihatan. Saya tidak menambahi, tidak mengurangi. Saudara mau percaya, ya silahkan. Saudara mau bilang Pak Daud sesat, ya silahkan. Kalau Alkitab bilang satu, dari buahnya lah kita dapat mengenal. Gimana Daud? Jadi gini Pak Gibet. Nah, jadi dijelaskan bahwa di tengah krisis itu, ini nanti harus memegang rupiah secukupnya saja. Nah, kenapa rupiah secukupnya saja? Karena tahun depan akan ada memulai inflasi. Jadi kalau saudara saat ini harus punya pikiran jangka panjang, memegang rupiah untuk sampai 2023 bagi yang punya uang. Kalau yang tidak punya uang banyak, saudara bertahan dengan apa? Belajar berkebun. Karena harga makanan makan akan naik Pak Gibet. Avokado sekarang 40.000 sampai 50.000 Pak Gibet. 1 kilo Pak Gibet. Dan juga kalau bisa punya empang atau apa untuk ikan. Dikaryakan semua.
hamba-hamba Tuhan yang tidak ada kesempatan untuk YouTube atau kesempatan untuk offline online itu ya. Nah, bagaimana? Ya mereka harus punya kreatif, berkebun dan beternak. Karena pada waktu manusia diciptakan Tuhan, basic dasarnya itu berkebun, mengelola kan Pak Gilbert, ya. Mengelola taman itu kan. Ya, ya. Nah, pada waktu manusia diusir kan beternak. Dan basic dasar manusia adalah beternak dan berkebun. Jadi hamba-hamba Tuhan bagaimana untuk memelihara hidupnya dan umat Tuhan? Mereka pergunakan maksimal tanah atau tempat tinggal atau kontrakan yang ada untuk ada kreativitas, Pak Gilbert. Berternak dan berkebun. Karena nanti tahun depan akan memulai inflasi. Nah, jadi untuk saat ini saran saya tanah, emas. Ketiga adalah perak, Pak Gilbert. Dan keempat, kalau saya boleh tambahkan, beriman. Nomor satu itu Pak Gilbert. Oh, itu yang nomor satu ya. Jadi kenapa Daud? Pokoknya yang nomor satu itu tetap beriman. Di saat seperti ini, mungkin sudah bilang, oh Pak Daud enak aja beli tanah, beli emas, beli perak, berkebun, nggak punya apa-apa. Kalau nggak punya apa-apa, beriman. Pak Gilbert, ada cerita ini Pak Gilbert. Nah gini, repotnya Daud, udah nggak bisa beternak, nggak bisa berkebun, nggak bisa menyimpan, terus juga nggak ada iman lagi. Ah, ini repot. Jadi gini, saya ini Pak Gilbert, saya ini sekolah Alkitab lulus ranking 4 karena murid tinggal 4. Dan saya ini Pak Gilbert, saya tuh kalau ngomong sama anak saya, sama istri saya, bahkan kalau saya ngomong sama Tuhan, saya tuh doa ngomong gini Pak Gilbert, Tuhan, aku ini bodoh, tolong aku itu dituntun ke jalan yang benar. Nah, suatu kali gini Pak Gilbert, makanya saya perlu beritahu, manusia boleh berkata teori apapun, kalau Tuhan sudah bicara, semua teori gugur Pak Gilbert. Ya. Jadi gini, waktu itu Tuhan beritahu saya, Daud, belilah tanah di tempat yang kutunjukkan. Nah, begitu saya mendapat perintah Tuhan, langsung Tuhan beritahu saya suruh jual pabrik. Ya. Padahal pabrik waktu itu tidak ada utang bank. Waktu kamu punya pabrik? Iya, pabrik plastik saya Pak Gilbert. Pabrik plastik dan tidak ada utang bank, semua marketing semua jalan. Tiba-tiba suruh jual. Kan gila Pak Gilbert. Tapi saya karena saya merasa diri saya bodoh, itu petunjuk dari yang kuasa, ya saya jual aja Pak Gilbert. Nggak mikir tuh Pak Gilbert. Setelah saya jual, terusan suruh beli tanah tempat ditunjukkan Tuhan ke saya. Tanahnya itu Pak Gilbert, banyak setannya, banyak rampoknya. Dan itu tanah pinggir kota, dan dikatakan salah beli di situ. Hanya orang bodoh aja yang beli di situ. Kenapa? Di situ jembatannya tidak ada, muternya jauh. Per meter hanya 200.000, 300.000, 400.000, pinggir jalan Pak Gilbert. Itu pun tidak ada yang beli Pak Gilbert. Tapi karena itu petunjuk Tuhan, saya beli. Berapa lokasi tempat itu? Setelah saya beli, uang saya habis Pak Gilbert. Baru saya mikir. Makanya Pak Gilbert ini manusia yang paling berjasa dalam hidup saya. Kenapa demikian? Waktu itu uang saya habis, tidak ada kerjaan, pabrik udah hilang. Makanya saya telepon sama Pak Gilbert. Pak Gilbert, aku mau ikut pelayanan. Kenapa Pak Gilbert? Tidak ada kerjaan, pabrik sudah hilang. Makanya saya ikut Pak Gilbert waktu itu. Karena pabrik sudah hilang, mau kerja apa? Nah, saya ikut pelayanan Pak Gilbert di mana-mana. Tapi ada tanah. Ada tanah. Tapi tanah nggak jelas. Tanah nggak jelas. Tanah nggak jelas dan dikatakan salah investasi. Hanya orang bodoh aja yang beli di situ. Nah, saya ikut Pak Gilbert. Pak Gilbert sana, sini, ikut Pak Gilbert ya. 3 tahun kemudian datang traktor, kontraktor, semua datang, semua alat berat. Nggak taunya tanah yang ditunjukkan itu adalah dekat pintu tol kota Solo Pak Gilbert. Itu dari harga tanah 300.000, 500.000 langsung naik 4 juta, 3 juta, 5 juta Pak Gilbert. Jadi tanah kamu naik. Iya. Wah, di situ saya lihat kalau kita ikut Tuhan, nggak usah terlalu minteri Tuhan lah, nggak usah ngotot-ngotot sama Tuhan, udah nurut aja sama Tuhan, itu yang terbaik. Saudara, saya boleh ngomong sesuatu yang saya pikir perlu jadi bahan renungan kita. Kalau saya ngomong sama orang-orang yang ahli pertanahan, orang-orang yang ahli properti,
Mungkin saudara bilang, oh ini perhitungan dan lain-lain. Tapi saya bicara sama seorang hamba Tuhan sederhana, bukan tinggal di Jakarta, tinggal di Solo, iya kan? Nggak juga ahli dalam IT dan lain-lain untuk meneliti segala sesuatunya, biasa saja. Dan bahkan beliau dengan jujur bilang, saya ini kan lulus nomor 4 karena dari 4 orang, ya kan? Jadi bisa dibilang tidak pintar secara perhitungan logika, tetapi Tuhan tuntun. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, nggak apa-apa kan? Sebagian saudara bilang, apa itu penglihatan? Apa itu ini? Masing-masing orang kan boleh saja punya pandangannya kan, gitu. Tetapi satu yang harus kita ketahui, saudara, Tuhan bicara itu akan dibuktikan. Dari buahnya lah dapat dikenal. Saudara yang kasih dalam Tuhan, biasa percakapan-percakapan seperti ini setiap saudara punya hak. Hak untuk menerima, hak untuk mengkritik, hak untuk menyesat-nyesatkan, hak untuk menyerang, hak untuk bilang, sia-sia itu omongan apa itu. Tetapi juga kita satu yang kita tahu, langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal. Haleluya. Pak Daud bicara dari satu dasar penting, saya alami. Saudara mau bilang, ya tapi begini, Tuhan nggak bicara begini, tapi dia alami. Dari seorang yang deg-degan karena menjual pabriknya lalu pikir habis karena saya punya. Tetapi Tuhan akhirnya bela sesuai dengan janjinya. Ada masanya ketika semua di dalam kesusahan, inilah waktunya justru untuk menuai. Betul, Alkitab bilang seperti zaman Yusuf, ada masa kelimpahan. Di saat itu jangan sia-siakan, justru menyimpan, justru siapkan. Dan pada masa kelaparan, justru Pak Daud mengalami ada berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya percaya ada pelajaran-pelajaran berharga yang kita terima. Dan doa saya, setiap saudara diberkati dan dapat berkata, Tuhan Yesus hebat dalam hidup saya, sehingga setiap kita dapat berkata, keluargaku adalah surgaku, rumahku adalah istanaku. Saya Gilbert Lumoindong bersama dengan Pendeta Daud Tony mengingatkan buat saudara, kamu hebat. Yeah.